Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Vinggorian Indonesia? Di bulan Syawal ini saya ingin menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Syawal kedepannya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, insyaallah. Rekan-rekan sekalian, sudah lama saya tidak berjumpa membahas mengenai masalah Vinggo di YouTube ini, dikarenakan memang pada bulan Ramadan dan sebelum-sebelumnya kita menghadapi musibah COVID ya, coronavirus, di mana kita semua mengalami pembatasan untuk bergerak, dan kebetulan saya dan beberapa tim rekan-rekan Vinggo juga ikut terlibat untuk pemberian bantuan untuk masyarakat Indonesia, warga Indonesia yang ada di Malaysia, sehingga fokus kita ke sana, sehingga kita atau saya tidak sempat untuk berbicara di YouTube ini, fokus ke melayani kawan-kawan kita yang terkena dampak. Mudah-mudahan keadaan kedepannya akan semakin baik dan kita bisa semakin mengembangkan bisnis kita. Rekan-rekan sekalian, sebelum ini, 2 bulan sebelum ini, udah lama ya saya nggak buat YouTube. Saya ada membuat YouTube mengenai masalah presentasi tentang Vinggo Indonesia, dan di sana saya membuat semacam kuis. Saya membagikan, ada 2 buku yang saya bagikan. Saya bagikan kepada 30 penonton saya, dan itu sudah saya undi, dan ada 30 pemenang yang mendapatkan 2 buku. Buku berjudul Keindahan Rasulullah, dan satu lagi buku berjudul Agar Anak Gemar Puasa, kalau tak salah ya. Jadi sudah diundi, dan nanti di deskripsi sini akan saya masukkan siapa-siapa pemenang undian dari pemenang 2 buku itu, setiap orang gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para rekan-rekan yang sudah dapat buku itu. Nanti akan kita kirimkan ke alamat Bapak Ibu masing-masing, dan jangan lupa nanti kabari ke kami untuk alamat-alamatnya untuk kita kirimkan buku-buku tersebut. Mohon maaf agak lambat kita memberikan kabarnya, karena yaitu tadi, karena kita sibuk mengurusi masalah COVID-19 ini. Oke. Mudah-mudahan kedepannya masih ada yang pengen buku enggak. Mudah-mudahan kita akan teruskan nanti untuk memberikan buku-buku yang bagus-bagus ya, insya Allah di episode-episode yang akan datang. Rekan-rekan sekalian, oke. Lalu mungkin bertanya-tanya, ini apa gitu kan, barang-barang yang ada di depan saya ini. Oke, barang-barang ini semua adalah sebenarnya barang-barang dari rekan-rekan saya, tim saya atau grup saya yang ada di Indonesia, yang dia sudah mengembangkan Vinggo, dan akhirnya dia, karena di Indonesia belum launching, dia menggunakan alamat leadernya yang di Malaysia. Nah, saya ingin memberikan gambaran juga ke teman-teman yang bertanya-tanya, gimana Indonesia kan belum launching, Indonesia belum ada peresmian, kita mau mengembangkan bisnisnya bisa apa enggak, gimana caranya, pembayarannya, barangnya sampai gimana. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi barang-barang ini adalah barang-barang kepunyaan dari PS saya yang ada di Indonesia. Jadi mereka menggunakan alamat saya di Malaysia, dan saya yang bertugas nanti untuk menyampaikan ke Indonesia. Belum saya sampaikan karena masih lockdown di Malaysia ya. Jadi penghantaran bis, pesawat juga belum ada yang keluar gitu kan, sehingga saya masih menunggu proses lockdown ini berakhir. Nanti setelah lockdown insya Allah akan saya kirimkan barang-barang ini. Banyak banget ya barang-barang yang sudah datang ke rumah saya, dan mudah-mudahan nanti akan segera saya sampaikan. Jadi salah satunya demikian. Kepada teman-teman di Indonesia yang ingin bergabung dengan bisnis Vinggo ini, jangan ditunggu-tunggu lagi. Dari mulai sekarang, ketika belum launching, kita sudah bisa ikut untuk mengembangkan bisnisnya. Caranya apa? Caranya adalah dengan, kalau misalkan mau mengembangkan bisnisnya, dengan bergabung dengan kami, dengan mengembangkan ke tahap PS atau prefer shopper. Barangnya dikirimkan kepada leader-leader yang ada di Malaysia untuk dibantu nanti disampaikan ke Indonesia, dan pembayarannya juga bisa melalui rekening-rekening leader. Gimana caranya? Leader tinggal berbicara dengan anggota-anggotanya yang ada di tanah air di Indonesia. Itu yang saya lakukan. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul, baik itu lewat saya
pribadi di YouTube ataupun yang WhatsApp dengan saya tentang mengenai masalah Piнгgo. Gimana Pak Piнгgo ini? Saya bisa nggak mengembangkan Piнгgo dan sebagainya. Termasuk juga tulisan-tulisan yang sangat banyak tulisan-tulisan yang mungkin mengelirukan kita tentang Piнгgo. Piнгgo dikatakan sebagai scam haram. Piнгgo dikatakan sebagai multi level marketing. Piнгgo dikatakan sebagai jualan yang tidak betul dan sebagainya. Ini saya ingin meluruskan, saya ingin mengklarifikasikan yang bisa saya sampaikan, gitu kan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oke, barang-barang ini sebenarnya hanya barang-barang contoh saja, masih banyak ya. Contohnya lagi ada barang-barang macam ini. Ini satu ini sendiri ya. Jadi barang-barang yang kecil-kecil kayak gini banyak gitu kan. Dan ini adalah barang grup saya yang dihantar ke Indonesia banyaknya. Termasuk juga barang-barang di sini, ini pun banyak, kotak-kotaknya masih ada lagi di sana. Yang kecil-kecil juga masih banyak gitu kan. Jadi barang-barang ini nanti yang akan dihantar ke anggota saya di Indonesia. Klarifikasi ini banyak pertanyaan tentang Piнгgo yang negatif gitu kan. Juga artikel yang mengelirukan menurut saya gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa ini bisnis model piramid gitu kan, yang bukan e-commerce ini atau perdagangan elektronik, bukan. Ini katanya untuk mengumpulkan anggota-anggota saja gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa tidak nasionalis gitu kan, harganya yang melipat gandakan dan sebagainya gitu kan. Ini biasanya rekan-rekan yang belum tahu mungkin akan dengar juga atau pernah baca gitu kan. Biasalah dalam persaingan bisnis itu biasa ada orang yang menjelek-jelekan, yang tidak paham dan sebagainya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ini adalah bisnis real, bukan bisnis mencari anggota gitu kan. Bisnis real di mana kita sama seperti Shopee dan Lazada, di mana dan Bukalapak dan sebagainya, kita membeli barangnya akan sampai, barangnya akan dikirim ke kita gitu kan. Hanya masalahnya apa? Masalahnya di Indonesia belum launching, sehingga memang untuk pembelian belum ada. Tapi kita bisa mengembangkan bisnisnya. Nah ini kadang-kadang yang disalahartikan. Ketika kita ingin ikut bisnisnya, ingin jadi member, ingin mempunyai link di mana kita bergabung dan membeli barang-barang top up gitu ya untuk ke PS ini, yang dikatakan bahwa gabung membernya dengan membayar, padahal tidak gitu kan. Membernya adalah gratis. Dan apabila sama seperti yang lain, Shopee dan Lazada ketika belanja memang tidak ada bayaran lain-lain, tidak ada kita membayar barang itu, tidak itu kan, atau tidak menjadi member itu berbayar, tidak, gratis. Hanya ketika kita ingin ikut bisnisnya, nah ada caranya ini mungkin yang melainkan dengan yang lain. Kalau yang lain tidak ada bisnisnya, dia hanya membeli barang saja, ini tidak memberikan kesempatan kepada anggotanya, kepada customernya untuk dia ikut bisnis ini. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain dia menggunakan sistem e-commerce yang umum, di mana dia iklan di mana-mana, menggunakan duta hebat gitu kan untuk mengiklankan. Kalau Piнгgo tidak, dia diiklankan oleh kita sebagai membernya, dan kita juga mempunyai keuntungan baik dari itu sistem afiliasi keanggotaan maupun dari jualan kepada Piнгgo. Bapak Ibu sekalian, jadi dari dari pertanyaan-pertanyaan itu saya ingin menyampaikan. Misalkan gini ya, ini Piнгgo adalah bukan e-commerce gitu kan, bukan e-commerce atau perdagangan elektronik, bukan. Ini hanya mengumpulkan anggota gitu kan. Dengan adanya barang-barang di depan saya ini membantah bahwa sebenarnya Piнгgo ini memang jualan elektronik seperti yang lainnya gitu kan. Berita di Malaysia nanti akan saya share ya, beritanya di deskripsi sini, berita-berita di akhbar atau di surat kabar Malaysia mengatakan bahwa Piнгgo ketika masa Covid ini mencapai kenaikan jualan sampai 200% gitu kan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya ini ada jualannya gitu kan, bukan bohong-bohongan gitu kan. Sehingga menjadi berita besar bahwa penjualan e-commerce Piнгgo melonjak sampai 200% gitu kan. Di mana barangan-barangan yang laku apa coba? Barangan-barangan yang laku itu salah satunya lebih besarnya itu adalah apa? Nasi budget. Yang kedua hand sanitizer. Yang ketiga adalah snack, yang keempat adalah kolam, yang kelima adalah drone atau permainan kapal yang drone untuk
apa namanya, pesawat-pesawatan itu yang bisa ngerekam. Jadi 5 terbesar itulah yang perdagangan e-commerce selama COVID ini hebat. Kok bisa ya yang tadi itu, yang apa namanya, yang nasi budget kalau di Indonesia kayak apa ya, nasi uduk gitu kan, atau nasi kucing mungkin ya, kayak gitu. Kok bisa dijual? Nah, ini kelebihannya. Jadi ketika sudah masuk nanti ke sebuah negara, bisnis-bisnis yang ada di negara itu bisa di-upgrade untuk bergabung bersama Pingo. Jadi rekan-rekan tak usah khawatir kalau misalkan bisnis ini nanti bukan merupakan bisnis milik kita. Tidak, ini bisnis milik kita. Hanya memang barang-barangnya ada yang diimpor, dan kita berharap memang banyak yang barang-barang lokal akan masuk. Di sini kadang-kadang ada yang berbicara mengenai masalah nasionalisme. Dia berkata bahwa lah ini bisnis-bisnis semacam ini nggak nasionalisme. Sebenarnya kita harus melihat nasionalisme dari sudut apa gitu kan. Oke, saya ingin memahamkan gini. Rekan-rekan, di Malaysia, Pingo ketika masuk pertama ke Malaysia, dia membawa barangan lokal hanya 10%. Barangan 90%-nya barangan import. Karena gimana? Karena memang memerlukan barang yang banyak, dan tidak mungkin, atau saat itu juga disediakan oleh lokal tidak mungkin, karena perlu ada kita mencari barangnya, melihat kualitas barangnya, kerjasama dengan kita dan sebagainya. Tapi di 2020 ini, Malaysia menganggarkan 50% dari barangan Pingo adalah barangan lokal buatan Malaysia. Nah, hebatnya kan di sana. Jadi bertahaplah kita untuk akhirnya mengembangkan produksi produk-produk lokal. Di Indonesia pun macam itu. Ketika nanti akan masuk, pasti barang-barang Indonesia akan sedikit karena barang luar negeri yang banyak. Tapi kita harus punya, di sini peran pemerintah sebenarnya, harus punya komitmen untuk menggerakkan potensi-potensi produksi Indonesia untuk masuk ke pasar e-commerce ini. Baik itu e-commerce Pingo maupun yang lainnya. Dan setiap tahun akan berkembanglah nanti produk-produk yang masuk ke dalam e-commerce ini. Ini tugas pemerintah sebenarnya. Bagaimana e-commerce yang sudah ada ini bisa membawa perkembangan kepada produk-produk Indonesia atau dalam negeri. Kalau berbicara mengenai masalah nasionalisme dalam ekonomi, sebenarnya tugas terbesar itu kita harapkan kepada pemerintah untuk betul-betul bagaimana gitu kan, menjadikan barang-barang dalam negeri itu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Kita tidak mungkin kan menolak barang-barang luar, tapi yang terpenting adalah barang-barang kita juga kita gunakan atau kita pakai sebagai barang-barang yang bisa kita perdagangkan, baik itu di dalam negeri, bagus lagi kalau bisa diekspor ke luar negeri. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara nasionalisme, kita kadang-kadang sedih juga. Bukan kita menyalahkan program-program semacam ini. Jangankan program-program semacam ini, Bapak percaya nggak kalau misalkan ternyata garam yang kita makan itu bukan garam dalam negeri, beras yang kita makan bukan beras dalam negeri. Inilah pentingnya orang yang mempunyai kebijakan untuk berpihak kepada masyarakat Indonesia. Di sanalah fungsi nasionalisme, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran barang-barang kita, produk-produk kita masuk ke dalam persaingan bisnis yang hebat. Ini tugas daripada pemerintah dan dibantu oleh kita-kita sebenarnya, insya Allah ya. Jadi kalau menyalahkan kepada kepada e-commerce, sebenarnya kita kayak menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri gitu kan, karena ketidakpahaman kita. Jadi paham ya mengenai masalah nasionalisme dalam berbisnis itu, bagaimana kita bisa menempatkan itu secara tepat. Halus pisang. Halus pisan. Halus pisang. Ini kan bisnis mengajak orang bisnis sama dengan bisnis lain gitu kan. Saya ada ditanya juga gitu kan, sebenarnya betul ini bisnis mengajak orang. Bisnis itu semuanya mengajak orang. Kalau misalkan nggak mau ngajak orang, ya udah produksi makan sendiri. Nah, ketika kita mau produksi, jelas ngajak orang, jelas meminta orang untuk membeli produk kita. Jadi kadang-kadang ada yang negatif gitu kan, wah sama aja Pingo ini ngajak orang juga gitu dan sebagainya. Saya pernah ditanya oleh kawan saya semacam itu. Saya tanya kepada beliau, mau nggak saya ajarin untuk bisnis yang tidak ngajak orang? Ada Pak, ada. Apa? Kebetulan saya penulis juga kan, jadi salah satu buku yang saya tulis gitu kan, beberapa termasuk Keindahan Rasulullah, bukan saya tulis tapi saya susun gitu kan, dan juga buku-buku yang lainnya. Saya bilang nulis buku, mau nggak nulis buku dengan saya?
Saya ajarin cara nulis buku. Ada lagi lain lagi, apa Pak? Buat YouTube. Nah, kayak gini, buat YouTube juga. Akan saya ajarin itu nggak usah cari orang. Kita buat YouTube aja. Tapi pada dasarnya nulis buku dan buat YouTube juga sama. Ngajak orang juga. Ngajak orang untuk nonton kalau di YouTube. Kalau nulis buku, ngajak orang untuk membeli buku kita. Jadi sebenarnya salah orang-orang yang mengatakan bahwa kenapa bisnis ini ngajak orang gitu kan, dan sebagainya. Jadi paham ya Bapak Ibu sekalian. Memang kadang-kadang kalau yang sudah namanya negatif, ya dia akan berpikir negatif. Tapi mudah-mudahan dengan apa-apa yang melontarkan kepada kita, ini menjadi pupuk buat kita untuk kita semakin maju, semakin hebat ke hadapan, insya Allah ya. Jadi yang lainnya juga misalkan tentang perbandingan harga. Banyak yang mengatakan bahwa Vingo harganya mahal dengan yang lainnya. Saya ingin mengatakan, kita hukum pasar sajalah gitu kan. Hukum pasar itu tidak semua satu produk itu harganya murah. Tidak semua satu produk atau satu tempat itu harganya mahal. Coba bandingkan. Kalau di satu tempat misalkan di toko A dengan toko B gitu kan di Indonesia, ada yang meyakinkankah bahwa toko A atau pasar A itu lebih murah dibanding pasar B? Enggak juga. Kadang-kadang pasar B ada yang murah, pasar B ada yang mahal. Pasar A ada yang mahal, ada yang murah. Sama juga dengan Vingo. Vingo ada yang barang-barang yang murah dan ada barang-barang yang juga mungkin lebih mahal daripada tempat lain. Tinggal kita memilih lah. Hanya di Vingo ada sistem bisnis yang hebat. Tapi kalau kita mau jujur, dengan di Vingo ini ada potongan-potongan ketika kita sudah upgrade ikut bisnisnya, potongan 10%. Lepas itu potongan kita dapat bonus keuntungan dari kawan-kawan kita ketika kita membeli sampai 15%. Sangat menguntungkan sekali sebenarnya ketika kita bergabung dengan Vingo ini. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati, mengenai masalah gimana pengembangan di Indonesia, banyak yang bertanya kepada saya ingin mengatakan bahwa kita harus mempunyai leader yang bisa membantu untuk pengembangan di Indonesia yang belum launching. Ketika kita sudah launching mungkin lebih mudah, tapi ketika belum launching minta dibantu pengembangannya oleh leader, salah satunya dengan mengirimkan barang-barang kepada leader, dan juga membayarkannya kalau misalkan tidak bisa secara online, membayarkannya menggunakan leader. Gimana caranya? Itu bisa diatur dengan leader. Kirimkan uangnya ke leader, nanti leader yang bayarkan dan sebagainya. Itu yang saya lakukan sehingga kita bisa dibantu dan sebagainya. Atau ada juga saya nunggu nanti launchingnya aja, boleh, nggak apa-apa, sekarang jadi member dulu lah gitu kan, jadi jadi shopper dulu yang gratis, nanti boleh. Hanya itu tadi, ketika nanti belum launching ya kita belum bisa mengembangkan bisnis. Tapi ketika kita sudah ikut bisnisnya, walaupun belum launching kita bisa mengembangkan bisnisnya. Itu saja perbedaannya gitu kan. Jadi jangan dipermasalahkan itu mau nanti kah, mau sekarang kah. Hanya kalau misalkan mau sekarang kita bisa bergerak lebih cepat, kita bisa berlari lebih cepat. Istilahnya kalau start itu kita curi start awal gitu kan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya mengenai kapan launching. Ini yang banyak ditanyakan, kapan launching di Indonesia nih Pak? Aduh, greget nih kawan-kawan nih. Ada teman saya tuh, aduh saya udah nggak sabar nih pengen launching di Indonesia dan sebagainya. Mungkin banyak pertanyaan semacam itu ya. Karena apa? Lihat barang-barangnya, kok kita belum bisa beli dan sebagainya. Sabar. Yang sabar itu insya Allah akan berjaya itu kan. Jadi gini, sebenarnya Vingo sudah menyiapkan untuk launching di Indonesia pada awalnya adalah awal tahun 2020. Tapi karena suatu kendala akhirnya diputuskan untuk bulan Maret, sekitar Maret 2020. Dan terkena COVID ini yang akhirnya ya kita tidak tahu ya namanya musibah-musibah semacam ini. Dari mulai di Cina gitu kan, terkena pertama itu dari Desember, lalu ke negara-negara lain dan sebagainya, akhirnya ke negara kita dan sebagainya. Di mana bos-bosnya juga yang ada di Cina, yang ada di Malaysia juga nggak bisa kemana-mana. Karena apa? Karena dia tak bisa untuk pergi kemana-mana, sehingga dengan lockdown ini kita pun akhirnya terkena imbasnya untuk memundurkan launching di Indonesia. Sampai kapan? Kemarin ada pertemuan antara leader-leader Indonesia dengan Jackie, pemilik daripada atau general manager daripada Vingo itu. Mereka mengatakan secepatnya ketika lockdown ini selesai akan segera mengembangkan
melebarkan sayapnya di Indonesia. Baik itu dari mulai PT-nya, dari mulai kantor pusatnya, dari mulai gudang-gudangnya, dari mulai penghantaran dan sebagainya. Dan itu yang kita tunggu. Kita berdoa saja mudah-mudahan wabah ini akan segera selesai dan Vingo akan segera masuk ke Indonesia. Insya Allah ya. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan ini akan memberi sedikit banyak masukan kepada rekan-rekan sekalian. Saya akan sharekan di bawah ini juga tulisan-tulisan yang mungkin bisa membuka pikiran kita, membuka pemahaman kita tentang Vingo, bisnis e-commerce yang sama dengan Lazada, yang sama dengan yang lainnya, tapi mempunyai kelebihan. Dia milik kita. Kita bisa memiliki Vingo ini dan mengembangkan bisnis ini untuk menjadikan keuntungan atau untuk menjadikan pendapatan buat kita. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga akan banyak membantu, karena pada dasarnya semua bisnis mempunyai nilai lebihnya, plus minusnya. Saya melihat ini plusnya banyak, termasuk juga dalam segi sosialnya juga nggak ada masalah gitu kan. Kemarin ada berita di berita di Malaysia. Mungkin kalau Vingo sudah masuk ke Indonesia, mungkin Vingo Indonesia juga bisa bergerak membantu COVID juga ya. Karena belum masuk ke Indonesia sehingga kita belum bisa bergerak. Hanya personalnya aja atau orang-orangnya saja yang membantu. Kayak saya dan tim Vingo kita pun ada yang akhirnya membantu lewat membantu untuk bergabung dengan tim pemerintah untuk pembagian sembako dan sebagainya. Kalau di Malaysia tidak, Vingo Malaysia dia sudah melakukan kerjasama. Kemarin tuh ada beritanya dengan misalkan Hospital Sungai Buloh ya, dan Hospital Serdang gitu kan, di mana mereka membagikan 30.000 masker gitu kan, 20.000 kotak pembersih hama gitu kan, penyemprot hama itu kan, dan juga tisu-tisu gitu kan dibagi-bagikan. Nah, Indonesia kalau misalnya sudah masuk, insya Allah kita pun akan membantu gitu kan. Itu saja mungkin ya, mudah-mudahan apa yang baik ini akan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman supaya teman-teman semakin semangat. Dan juga apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di deskripsi sini, nanti akan saya jawab langsung di sana atau mungkin dalam video-video yang akan datang. Semoga kita semakin sukses, jangan menyerah dengan COVID ini. Insya Allah ada kebaikan-kebaikan di sebalik itu. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.